Swastiastu, selamat pagi anak-anak dimanapun kalian berada. Kita kembali mempelajari tentang perjalanan sejarah dari awal. Ini merupakan suatu pertemuan yang ke-9 ya, ke-9. Waktu ini kita mempelajari bagaimana Islam itu masuk ke Nusantara. Di sana katakan bahwa pada abad ke-13 Masehi, sesungguhnya Bapak jelaskan bahwa Islam itu masuk melalui abad ke-7 pada saat kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka. Kita akan lanjut ke kolonialisme dan imperialisme. Apakah itu? Nah, itu pertanyaannya. Apa perbedaan kedua kata yang di atas? Adis nya ya, kan mana? Nah, lanjut. Terus putar. Enggak malingnya. Enggak. Ini aja. Kolonialisme, kita kembali berbicara tentang kolonialisme ya. Merupakan suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan. Ini kolonialisme itu mulai awalnya masuk bangsa Eropa ke Nusantara. Kalau tidak salah mungkin Bapak mengawali ini adalah dari bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Kalau kita berbicara tentang imperialisme, yaitu adalah menguasai suatu wilayah di dalam suatu wilayah orang lain, bangsa lain, yaitu suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Kalau kita berbicara tentang pengertian kolonialisme, RG Kuat harus tahu kalau kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin yang artinya pemukiman. Ya. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya yang disebut dengan kolonialisme. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat, contohnya seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Seperti Bapak katakan tadi, negara-negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Ya, kita lanjut. Nah, ini orang-orangnya seperti Marcot ini ya. Kemudian masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Apa yang melatar belakangi masuknya bangsa Eropa ke Indonesia? Yang pertama yaitu jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan penguasa Turki atau Utsmani ya. Kemudian yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui jalur pelayaran. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo
yang menyatakan bumi itu bulat. Seperti para ahli, siapa itu namanya, Columbus lagi menyatakan bahwa bumi itu bulat. Yang keempat yaitu penemuan kompas. Kemudian yang kelima, semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Karena negara-negara Eropa yang masuk ke Nusantara, ke Indonesia, setelah mereka mengelilingi dunia dari ujung Amerika, nanti mereka transit ada di Tanjung Harapan nanti, ya, gitu. Penjelajahan bangsa Eropa. Kalau kita baca di sini, penjelajahan bangsa Spanyol. Christopher Columbus menyusuri barat Spanyol dan tiba di benua Amerika pada tahun 1492. Kemudian Ferdinand Magellan menyusuri selatan Amerika dan tiba di Filipina tahun 1520. Sebastian D. Elcano setelah dari Filipina, di Elcano mendarat di Tidore. Ya, Tidore itu sudah termasuk di daerah Maluku. Kenapa mereka sampai mendarat di sana? Karena Ternate dan Tidore di daerah Maluku itu yang menghasilkan rempah-rempah, ya, yang sehingga yang dapat dijuluki apa namanya itu, mutiara dari timur, itu Ternate Tidore. Kemudian kita kembali penjelajahan bangsa Portugal. Bartolomeus Dias mencapai Tanjung Harapan, yaitu di penghujung benua Amerika pada tahun 1488. Kemudian Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi Dias dan mencapai Calicut di India pada tahun 1498. Kemudian Alfonso di Albuquerque tiba di Malacca pada tahun 1511. Nah, ini sama dari perjalanan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Apa faktor-faktor yang mendorong penjelajahan Eropa? Yang pertama ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, ya, pada tahun 1453. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat dan matahari sebagai pusat tata surya, heliocentris, yang didukung oleh Galileo dan Copernicus. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah semangat Reconquista atau balas dendam terhadap Islam. Karena penganut bangsa-bangsa Eropa itu keseluruhan adalah menganut ajaran Kristen, apakah itu Katolik maupun Protestan. Kemudian masuknya Belanda, ya, dan Inggris.
Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596 berdasarkan buku Van Liskosten Interario. Kemudian Sir James Lancaster tiba di Aceh tahun 1602. Kemudian dilanjutkan ke Banten sebagai armada yang ditunjuk oleh Ratu Elizabeth. Itu ya. Sir Henry Middleton melanjutkan ekspedisi ke Ternate Tidore, di mana di sana penghasil rempah-rempah terbesar atau nomor 2 di dunia setelah, kalau tidak salah itu setelah Kanada. Kekuasaan Portugis di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1799. Ini ada POC ya. Pendidikan Coast Indonesia Company. Itu singkatan daripada POC. Apa latar belakang pendiriannya? Latar belakang pendirian daripada POC menghindari persaingan dengan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, adanya usul pendirian POC oleh John Oldenbarg Neville. Kemudian pendanaan didapat dari Heran ke-17. Gubernur Jenderal pertama adalah Peter Booth. Ya. Hak oktroi. Apa itu hak oktroi? Apa saja yang termasuk hak oktroi? Sini akan kita mengetahui kekuasaan Daendels. Ya. Pada tahun 1808 sampai 1811. Ini Daendels. Kemudian kebijakan Daendels selama di Indonesia, tugas pertamanya memerintahkan pembangunan jalan Anyer, penarukan kerja rodi sepanjang 1000 km. Kemudian menanamkan kekuasaan pada raja-raja lokal. Kalian catat itu. Penjualan tanah rakyat kepada pengusaha swasta asing dari Belanda, Arab, dan Cina. Itulah seandainya ada masyarakat menjual, atau diharuskan menjual tanahnya kepada pengusaha swasta yang dari Belanda, yang dari Arab, dan dari Cina. Pembangunan gudang senjata di ujung kulon. Di ujung kulon ini tahu nggak bahasa kulon? Bahasa kulon itu adalah bahasa
Jawa di ujung barat, ya, di ujung barat. Istilah bahasa Islamnya kiblat itu ya, kiblat. Kemudian kapitulasi tentang yang mengakhiri kekuasaan Daenlas di Nusantara. Sekarang kekuasaan Raffles di Nusantara. Jadi Daenlas sekarang Raffles. Pada tahun 1811 ya, sampai 1816. Ini yang namanya Raffles. Kebijakan Raffles di Nusantara. Apa kebijakannya yang dilakukan di Nusantara? Memperkenalkan sistem sewa tanah, land rent system. Yang kedua, memperkenalkan sistem uang. Yang ketiga adalah pajak dengan menggunakan in natura. Ya. Kemudian menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Kemudian yang kelima, merintis pendirian penelitian flora atau kebun raya Bogor yang terletak di Jawa Barat. Menulis buku History of Java. History of Java di sini adalah sejarah tentang Jawa. Itu yang dilaksanakan melalui kebijakan Raffles. Kekuasaan diakhiri dengan Treaty of London pada tahun 1814. Kemudian kekuasaan diakhiri sudah 2014. Kita lanjut. Dampak dari Treaty of London pada tahun 1814. Kemudian sejak tahun 1816 Nusantara diperintah oleh Eliot Busiscus dan Van der Capellen. Itu yang melanjutkan kebijakan itu. Kemudian Capellen melakukan pengerukan besar-besaran untuk mendapat keuntungan. Kemudian setelah itu digantikan oleh Van den Bosch pada tahun 1830 sampai 1870, itu berkisar 40 tahun ya, yang menetapkan kultur stelsel. Sekarang kita lanjut ke Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah, Bosch memiliki tugas untuk mengisi kekosongan kas Belanda dan membayar utang-utang VOC. Kemudian Bosch mencanangkan kultur stelsel pada tahun 1830 sampai 1870. Kemudian kultur stelsel merupakan aturan untuk menanam
komoditi yang saat itu sedang laku di pasar Eropa, atau kopi, tebu, dan Cina. Setelah beragam kebijakan dan kekejamannya di Nusantara dalam kurun waktu sekitar 200 tahun, VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 oleh Belanda dengan utang sekitar 136,7 juta gulden. Dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor, gudang, benteng, kapal, dan daerah kekuasaan di Indonesia. Semua asetnya lalu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Adapun faktor penyebab dibubarkannya VOC, yaitu yang pertama, para pegawai VOC melakukan korupsi dan kecurangan karena bergaji rendah. Yang kedua, banyaknya saingan kongsi dagang dari negara lain di Asia, terutama Prancis dan Inggris. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena luasnya kekuasaan membutuhkan pegawai yang banyak. Pengeluaran VOC semakin besar karena membiayai perang, berebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Yang kelima di sini adalah VOC terlilit banyak utang. Contoh penyebabnya itu adalah diberlakukannya dividen kepada pemegang saham, pembagian keuntungan. Saat VOC merugi, dividen tetap diberikan agar mereka tidak menarik modalnya. Lama-kelamaan VOC kekurangan pemasukan dan akhirnya banyak utang. Revolusi Prancis yang merubah tatanan politik di negeri Belanda pada tahun 1795. Kemudian Prancis mengubah kerajaan Belanda menjadi Republik Batav yang demokratis dan liberal yang berpandangan monopoli dagang VOC bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Karena hal ini pula VOC dibubarkan. Ya. Kondisi masyarakat Indonesia masa kolonial. Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Maka ya seperti ini, ya. Kalau kita lihat di bidang politik, di sini ada struktur birokrasi. Yang dimaksud dengan struktur birokrasi di sini adalah struktur kekuasaan atau struktur jabatan di bidang birokrasi. Seperti misalnya contoh seperti birokrasi pemerintahan Kabupaten Gianyar gitu kan, dipegang oleh Bupati Gianyar seperti itu ya. Kalau berdasarkan Undang-Undang tahun 1848 struktur pemerintahan. Kemudian adanya sistem prefektur
dan pegawai gajian. Itu sistemnya, ya. Kemudian di sini ada, kalau sistem kerajaan bahwa ada menteri jajahan, gubernur jenderal, ada residen, ada asisten presiden, kemudian ada kontrolir, ya. Kalau di bidang hukum dan ekonomi, Denles memperkenalkan pengadilan keliling atau land garage, ya. Kemudian ada pendirian Mahkamah Agung atau Hog Garage Shop. Kemudian ada kultur Stelsel tahun 1830 sampai 70 itu. Kemudian ada kebijakan ekonomi pintu terbuka melalui Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1870. Nah, di sini bangsa Eropa, bangsa Timur Asing, kemudian pribumi. Di sini merupakan suatu skema daripada perkembangan yang ada di Indonesia. Kemudian ada bangsawan, kelas atas, ada birokrat, kemudian pemerintahan, dan ada rakyat jelata. Kalau di bidang sosial dan budaya, kalau di bidang sosial, adanya perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Apa namanya kalau perpindahan masyarakat dari desa ke kota, apa namanya? Coba. Urbanisasi, ya. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi. Ya, kalau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain adalah migrasi. Ada pengikisan daripada air laut mengikis daratan adalah disebut dengan abrasi, kan begitu? Ya. Seperti contohnya ada tanjung, ada teluk. Kalau daratan menjorot ke laut disebut dengan tanjung. Kalau laut yang menjorot ke daratan disebut dengan teluk, seperti itu, ya. Di sini sudah mulai adanya kesadaran diskriminasi terhadap perempuan. Seolah hak perempuan itu seperti itu sudah mulai dihargai semenjak mulainya di bidang sosial dan budaya. Ini, kemudian westernisasi, ya, atau bahasa, kemudian pakaian, dan pergaulan. Di sini dibukanya sekolah dengan sistem pendidikan barat. Pembatasan pemerintah terhadap Islam politik. Karena ajaran Islam itu mengandung unsur politik, ya. Pembatasan pemerintahan terhadap Islam politik yang dikeluarkan oleh Snok Ogdonci, ya. Perang melawan kolonialisme. Kita lanjut, ya.
perang melawan kolonialisme, yaitu berawal dari kekejaman penjajahan, praktek diskriminasi dan ketidakkasihan terjadinya penderitaan rakyat. Ya, kemudian di sini menganalisis perang melawan penjajahan Hindia Belanda. Lantas kembali kita mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang. Akhirnya menghargai perjuangan para pahlawan itu dasarnya, baru kita merajuk ke menganalisis dengan adanya penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan kita. Itu objeknya itu, ya. Objeknya adalah melalui penghargaan perjuangan para pahlawan, baru kita kembali mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang itu sendiri, ya. Nah, di sini dampak kebijaksanaan VOC dan pemerintah Belanda, ya. Penderitaannya, kemiskinan sudah pertama, kehancurannya kerajaan-kerajaan di Indonesia, ya, kebodohan sudah, monatalitas inferior. Kalau kita mencari perlawanan lokal di sini, masing-masing daerah nanti akan bermunculan. Ada perang Aceh, ada perang Maluku dan lain sebagainya. Ya, di sini akan terpecah bersifat lokal, bergantung pada orang, pimpinan karismatiknya, perlawanan fisik atau mengandalkan kekuatan senjata mudah dipecah belah. Itu. Mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, di sini mengevaluasi perang melawan keserakahan kongsi dagang abad ke-16 itu sampai 18 itu adalah Aceh versus Portugis dan VOC. Maluku angkat senjata, ya, Sultan Agung versus JP Queen, ya, perlawanan Banten, perlawanan Goa, rakyat Riau angkat bicara, kemudian orang-orang Tiongkok berontak, kemudian perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Ini tokohnya tahun ini, ya. Kemudian Aceh, kemudian Portugis dan VOC. Aceh versus Portugis dan VOC. Di sini mereka jatuh ke Portugis pada tahun 1511. Kita untuk mempercepat waktu ini, karena alokasi kartu kita itu bertemu kepada kalian tuh, ini kan ke-9 ya, ke-9. Kemudian bab-bab itu adalah 6 bab. Belum lagi dampak daripada masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian munculnya perlawanan melalui 28 Oktober 1928, yaitu adalah Sumpah Pemuda. Itu nanti yang terakhir, ya. Mengganggu perdagangan memburu kapal pedagang Aceh. Nah, di sini mengganggu kedaulatan Aceh. Ya, dari Aceh sini ancamannya, kemudian keramaiannya. Kalau persiapan Aceh di sini adalah melengkapi kapal dagang dengan persenjataan meriam atau prajurit. Kemudian yang kedua, mendatangkan persenjataan tentara dan ahli dari Turki pada tahun 1567 serta dari Calicut dan Jepara. Ya. Kemudian pada tahun 1569 menyerang Aceh Portugis. Ya. Kemudian Aceh di bawah Iskandar Muda 1607 sampai 1639 caranya begini, ya.
adalah yang pertama adalah angkatan laut diperkuat, kapal besar muatan sampai 600-800 prajurit. Kemudian yang ketiga pasukan kavaleri, kuda Persia, kemudian pasukan gajah, milisi infanteri, pengawas perdagangan bersama dengan panglima perangnya, gitu ya. Itu Aceh pada tahun 1629 menyerang Melaka. Ya. Nah, di sini kita sudah menjelajahi masing-masing daerah melakukan perlawanan terhadap masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, waktu kita lagi sedikit bahwa Bapak ingin menambahkan di sini harapan Bapak kepada kalian semua, ya, untuk belajar lebih banyak, harus banyak-banyak membaca dari awal, dari bab pertama yaitu untuk ini persediaan ulumnya nanti ya, tolong nanti dipelajari dasar ilmu sejarah, apa itu sejarah, apa dasarnya, kemudian terbentuknya pulau-pulau di Indonesia, terpisahnya benua Timor dan Australia, itu merupakan paparan ya. Papar apa namanya? Siapa tahu? Coba. Terpisahnya Kepulauan Timor dengan Australia itu disebut dengan paparan apa? Siapa tahu coba? Paparan Seoul. Ya. Tolong itu dipelajari nanti. Kemudiannya terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada juga pulau yang terbentuk dari pecahan bintang dan batu kerikil. Pulau apa namanya? Pulau Seribu. Ya. Jumlah pulau merupakan wilayah kekuasaan Republik Indonesia termasuk NKRI. Berapa jumlahnya? Berapa? Coba. Ada yang tahu? 17.504 pulau besar dan kecil. Ya, di sana kan ada pulau yang tidak ada penghuninya. Itu sudah dihitung merupakan wilayah kekuasaan Indonesia. Kemudian sukunya berapa sukunya? Ya. Kemudian bahasa daerahnya berapa bahasa daerahnya? Kan begitu. Ya. Berapa bahasa daerahnya? 600 bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian itu kan sudah melalui di praaksara. Dari prasejarah menjadi praaksara. Kenapa demikian? Kalau yang mana yang benar? Coba. Yang mana? Yang benar yang mana? Yang praaksara apa yang prasejarah? Praaksara. Kalau kita artikan bahwa prasejarah, pra sama dengan sebelum, sejarah adalah sejarah. Berarti sebelum ada sejarah. Maka para ahli memberikan solusi sehingga diganti menjadi praaksara sebelum mengenal tulisan. Ya. Kemudian masuk Bapak secara global aja ini untuk ulumnya. Ini kan sudah dekat ulang umum. Nah, itu. Lebih banyak membaca lebih. Masuklah Indo-Buddha. Pengaruh Indo-Buddha ke Indonesia itu adalah abad kedua. Ya.
abad kedua masuk Buddha, kemudian masuk abad keempat Hindu. Buddha mengalami kemunduran. Kemudian Hindu yang pesat, gitu. Ya, mulai abad ke-7 barulah kembali Buddha berkembang. Dengan masuknya Hindu Buddha terbukti dari berdirinya negara-negara kecil di Indonesia menjadi 8 negara yang berbentuk sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Mulai dari kerajaan Kutai, Tarumanegara, kan gitu. Mataram kuno, Kediri sampai Majapahit. Nah, habis itu baru masuk Islam, ya, masuk ajaran Islam, ya. Kemudian ini kan sudah sampai di masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara, ke Indonesia, langsung menjajah. Ya, hakikatnya dulu adalah sistem politiknya adalah berdagang, gitu ya. Kemudian bagaimana itu yang bab ke-6, gitu kan? Bagaimana perlawanan pemuda Indonesia yang bersumpah mulai tanggal 28 Oktober 1928, dari sanalah mulai bangkit Persatuan Indonesia. Gitu ya. Itu tolong dipelajari. Mungkin kalau tidak salah tanggal berapa ya? Kurikulumnya tanggal 23. Maka mungkin kita dapat pertemuan lagi, kita akan bahas kembali supaya kalian semua dapat lebih ringan untuk belajar. Maluku sudah, yaitu dia angkat senjata. Ini ada perlawanan masing-masing daerah, ya. Ternate Tidore, ya, itu singgahnya Spanyol, ya. Yang pertama masuk ke Nusantara adalah bangsa Spanyol, kemudian Portugis, ya, kemudian Belanda, barulah Inggris. Kapal Portugis menembak kapal Belanda yang akan membeli cengkeh. Penghasil cengkeh terbesar ada di mana? Daerah Maluku. Ya, Maluku, Ternate Tidore. Kemudian Portugis baru menang di sana, ya. Perjanjian Saragossa nanti akan muncul, ya. Ini waktu kita tuh udah sedikit. Bapak mohon kepada kalian semua, mudah-mudahan kalau begini, kalau nanti kita sudah bebas dari COVID, nanti pada saat itu kita akan dapat bertatap muka, kita dapat bercita lebih banyak. Kalau lewat gini, waktu alokasi kita tuh sedikit, ya maklum kalian harus lebih banyak membaca. Kenapa? Karena komunikasi langsung dan lewat layar begini beda, ya. Kalau kemudian langsung waktunya lebih banyak, kita akan dapat berbicara lebih leluasa, lebih banyak tentang sejarah itu sendiri. Itu poinnya, ya. Maka dari awalnya itu memang Bapak mengajar dan bergantian, nah sehingga mau tidak mau kita harus dapat nyambung terus antara materi dengan pengajar yang lain. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua dimanapun kalian berada dan dalam keadaan sehat, sehingga Bapak akhiri pertemuan ini, ya.
mudah-mudahan cepat kita terlepas dari belenggu COVID-19, maka makin cepat kita dapat bertatap muka langsung, berkomunikasi langsung terhadap kalian semua. Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dan sekeluarga dan saudara-saudara kalian dalam keadaan sehat, sehingga Bapak akhiri dengan Pramo Shanti. Om Shanti 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 Om.